Saya belum mendengar semua suara. Shalom. Puji Tuhan. Mengucap syukur ya teman-teman, akhirnya kita bisa bertemu secara langsung, bisa bertatap muka secara langsung, bukan bertatap layar ya. Saat ini saya memberi kesempatan buat teman-teman untuk bersatu teduh sejenak. Kita mau menerima cinta kasih Tuhan, kita mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri pada hari ini, dari awal pertengahan ke akhir hari ini, sehingga akhirnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersatu hati memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan datang pada Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, kita mau memandang Tuhan Yesus, kita mau memandang kemuliaan Tuhan Yesus, kita mau meninggikan namanya, karena dialah yang rela mati di kayu salib, dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi
penyertaan pada sepanjang hari ini Bapa. Saat ini kami datang kepadamu, kami mohon ampun atas segala dosa, pelanggaran, kelemahan kami. Yang mungkin kau dapati kami berbuat dosa Bapa, yang mungkin kami mendukakan hatimu pada hari ini Bapa. Biarlah kiranya Engkau sucikan, Engkau yang kuduskan setiap kami, Engkau yang layakkan setiap kami, setiap hati kami Bapa. Biarlah saat ini Bapa kami mau bersatu hati untuk dapat memuji muliakan nama-Mu, untuk dapat terus Bapa fokus pada panggilan-Mu Bapa, menyerahkan seluruh hati kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang beracara Bapa dari awal pertengahan ke akhirnya. Kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang tercurah bagi kami semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Masih tetap bangkit berdiri. Silahkan saling tos kanan kirinya, karena sudah lama nggak ketemu, pasti kangen untuk bersentuhan secara langsung ya, bersentuhan fisik. Kasih tos boleh gini, boleh high five ini. Kita mau bersukacita teman-teman. Ada sukacita? Ada sukacita? Aduh masih lemas banget. Ada sukacita? Yang di atas belum dengar, ada sukacita? Amin. Ya kita mau naikkan satu pujian. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku.
duduk kembali teman-teman. Saat ini kita mau beri persembahan bagi Tuhan, kita memberikan terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui berkat yang sudah kita terima seminggu ini. Kita mau naikkan satu pujian, ku bawa kepadamu. Bisa langsung dimasukkan ke kantong-kantong yang sudah disediakan. Kita mau menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami mau menyerahkan persembahan kami, biarlah persembahan ini Bapa, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau layakkan Bapa untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Biarlah persembahan ini Bapa dapat kami jadikan Bapa agar kami mampu belajar untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mampu untuk lebih mengucap syukur atas kasih yang Kau sediakan selalu bagi kami, pemeliharaan-Mu yang selalu nyata bagi kami Bapa. Engkau yang berkati Bapa persembahan ini, sehingga persembahan ini Bapa dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan, amin. Saat ini kita mau mendengar persembahan pujian dari gabungan dari PKMB Alpha, Omega, dan PMBI. Dipersilakan masuk.
Puji nama Tuhan. Iya, seperti pujian itu ya teman-teman. Karena salib Tuhan kita bisa hidup sampai sekarang. Kita diberi kebebasan untuk tetap hidup kekal, untuk memilih apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan untuk menghadirkan kita di tempat ini. Saat ini sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mempersiapkan hati kita dengan naikkan satu pujian, pujian-Mu. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau kembali masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian ini. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, pengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa,
tempat saya persilahkan. Kita akan berdoa. Allah Maha Baik, Allah Maha Kudus, Allah yang begitu mencintai kami dan mengasihi. Ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, meletakkan semua hal yang mungkin mengganggu pikiran dan hidup kami. Kami mau belajar sesuatu dari Engkau Tuhan. Kami mau mengingat kembali bagaimana cinta Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan iblis mencoba merenggut atau mengganggu pikiran dan konsentrasi kami. Di dalam nama Yesus kami mau patahkan, supaya hanya kemuliaan Tuhan yang hadir di tempat ini. Tuhan berbicara, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kayaknya kurang keras ya, kayaknya jumlahnya banyak tapi suaranya sedikit. Shalom. Terima kasih. Oke. Jadi sebelum Bu Rudi membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini, ada satu cerita yang mungkin adik-adik pernah alami. Bu Rudi punya 2 anak perempuan, disekolahkan di sekolah Kristen dari sejak playgroup bahkan. Bu Rudi juga ngajari berdoa, mengajari baca Alkitab, mengajari saat teduh, hafal ayat dan lain sebagainya. Tetapi ada satu kali ketika kami dalam perjalanan ke sekolah, jadi karena rumah Bu Rudi cukup jauh, sekitar mungkin butuh 45 menit ya untuk perjalanan, biasanya kami pakai itu untuk bersama-sama berdoa, saat teduh dan hafal ayat. Nah, saat itu Bu Rudi menanyakan begini kepada anak Bu Rudi. Nak, Tita Sela, Mama mau tanya nih, kalau seandainya kamu meninggal, kamu masuk kemana? Mereka diam dan bingung. Kalian kalau meninggal masuk kemana gitu? Kemudian anak Bu Rudi mengatakan, enggak tahu. Lah kenapa enggak tahu? Karena aku masih nakal, aku masih enggak taat, aku masih suka bantah dan lain sebagainya. Dek, ya. Ternyata menjadi orang Kristen enggak cukup ya. Di sekolah Kristen enggak cukup kalau tidak memiliki iman percaya di dalam Kristus Yesus. Ini membuat Bu Rudi dan Pak Rudi menjadi, berarti kita waktu demi waktu harus mengecek, harus mengingatkan apa sih inti dari kekristenan. Nah, sejak saat itu Bu Rudi secara berkala akan menanyakan, kalau kamu mati, meninggal, kamu masuk kemana? Dan puji Tuhan, baru kemarin ya, Bu Rudi coba tanyakan, mereka dengan yakin mengatakan, aku masuk surga. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar amanat agung Kristus. Apa sih itu amanat agung Kristus? Hari ini kita mau belajar bukan hanya menikmati kasih karunia yang dari Tuhan ini buat diri kita sendiri. Tapi kita coba untuk bagikan, kita sharekan ke banyak orang. Karena keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Sehingga yuk kita akan sama-sama belajar bagaimana secara mudah, secara cepat, kapan saja, di mana saja kita akan bagikan kebenaran firman. Amanat agung Kristus. Next. Kita akan belajar dari satu ayat yang mungkin adik-adik sangat mengenal, yaitu dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mungkin salah satu bisa membacakan karena
agak jauh, agak kecil ya. Silakan. Matius 28 ayat 19-20, bisa minta tolong? Karena itu, pergilah. Mas Sandra mungkin bisa minta tolong membacakan. Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada satu Amin. kata kunci, terima kasih Mas Sandra. Karena itu, pergilah. Berarti itu sebuah perintah, sebuah amanat. Karena ini datangnya dari Tuhan, maka disebut amanat agung Kristus. Untuk apa kita pergi? Menjadikan seluruh bangsa murid. Seluruh bangsa berarti semuanya harus dijadikan murid. Ayat ini tidak mengatakan bahwa ayat ini hanya khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Hanya untuk pemberita Injil. Tidak. Ini untuk kita semua. Untuk anak-anak Tuhan. Untuk adik-adik yang duduk di sini, di sana. Sebuah amanat yang mestinya kita kerjakan dan kita lakukan. Yaitu bagaimana kita memberitakan, menyatakan bahwa Yesus yang sudah mati, bangkit. Kebangkitannya itu membebaskan kita dari kuasa iblis, dosa, dan maut. Bu Rudi tadi sempat membayangkan bahwa kayaknya waktu-waktu ini 2000 tahun yang lalu ya, ketika Tuhan Yesus mati, itu ada pesta yang sedang dilakukan oleh si iblis. Karena dia berpikir bahwa ya sudah, Yesus sudah mati, sudah nggak bisa apa-apa. Jangan salah, ini yang kita harus bagikan. Ini yang harus kita ceritakan sampai ke ujung bumi. Bagaimana kebangkitannya itu memberikan pengharapan buat kita. Nanti kita akan belajar bagaimana memberitakan atau menyampaikan secara mudah ya. Next. Nah, mengapa kita harus melakukan amanat agung Kristus? Ada 3 hal. Yang pertama, next. Oh, maaf, arti dulu ya. Amanat agung adalah sebuah perintah. Ini perintah. Sekaligus sebuah kehormatan. Jadi terhormatlah kalau kita mau mengerjakan amanat agung ini. Kepada semua umat percaya secara khusus bagi anak Tuhan. Kita semua anak Tuhan. Betul? Ya. Yang selalu menyebut dirinya umat pilihan. Untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid. Untuk menjadikan setiap orang memiliki iman percaya di dalam Tuhan Yesus. Ada 3 hal. Kenapa kita harus melakukan amanat agung? Next. Yang pertama. Next. Dari Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Bu Rudi akan membacakan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan 1 perintahku, 2 perintahku, sedikit perintahku, tapi segala perintahku, termasuk amanat agung Kristus. Kalau kita mau lakukan itu, ambil bagian, maka kita boleh mengklaim diri kita, aku mengasihi Tuhan. Tapi maaf, kalau kita nggak mau melakukan perintah Tuhan, termasuk amanat agung ini, jangan pernah mengatakan bahwa aku mengasihimu Tuhan. Oke, yang kedua, next. Yohanes 14 ayat 21. Bu Rudi juga akan bacakan lagi ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi urutannya gini, kalau kita melakukan perintah Yesus, berarti kita mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti Allah Bapa juga mengasihi kita. Indah, bingit, indah banget. Kalau sampai Bapa mengatakan, Allah mengatakan, Dija, aku mengasihi kamu. Ya. Aku mencintai kamu, Shalom. Cintaku melimpah ruah buatmu. Indah ya. Itu ketika Allah akan mengasihi kita, ketika kita melakukan perintahnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa? Dari Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Mempercepat kedatangan Tuhan, kok bisa? Untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Siapa di sini yang nggak pingin Tuhan segera datang? Pasti semuanya pingin. Ayo Tuhan segera datang. Supaya bumi ini lenyap dan kita bisa menikmati kehidupan yang kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Matius 24 ayat 14, nanti bisa baca sebelumnya ya, pasti akan menjelaskan hal ini. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi yuk, kalau kita semuanya bergerak, memberitakan Injil, melakukan amanat agung Tuhan atau Kristus, semua bangsa akhirnya mendengar siapa Yesus. Maka asik deh. Karena Tuhan segera datang. Kita semua akan pindah ya. Pindah tidak di sini lagi. Kita akan pindah ke kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Nah, Rudy akan membagikan ilustrasi ya atau jembatan keselamatan untuk mengingat-ingat lagi, atau bahkan mungkin adik-adik belum pernah melihat ini, bisa belajar bersama-sama. Next. Oh maaf, janji ya. Mohon maaf ya, janji dulu. Janjinya apa sih? Ya, ada janji. Oh, tangan dengan tangan ya. Janjinya 1 Matius 28 ayat 20b, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Gak usah takut, gak usah khawatir. Iya, janjinya gini ya. Janji Tuhan dengan kita. Ya, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Jadi gak usah ndredeg, gak usah khawatir, gak usah takut. Aku masih kayak gini, aku masih kelas SMP, aku masih sering berbuat dosa, aku ini enggak. Itu bukan alasan buat kita untuk tidak memberitakan Injil. Ya. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Apa Yerusalem kita? Yerusalem kita adalah keluarga, orang-orang di sekitar kita. Yuk, perlu diminta kamu pikirkan 1-2 nama yang belum percaya Yesus. Itu adalah Yerusalemmu. Itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita membawa orang-orang yang tercinta ini untuk menjadi percaya dan menerima Yesus. Jangan puas hanya mengatakan, oh yang penting adikku sudah masuk sekolah minggu. 2 anak buru deh. Ternyata tetap berpikiran bahwa kalau aku mati nggak tahu deh mah, aku mau masuk surga atau enggak. Karena aku masih sering nakal, aku masih sering bantah mama, aku sering ini itu. Nah, caranya inilah tugas kalian. Tugas kita semua untuk menjadikan orang-orang di sekitar kita, Yerusalem kita percaya Yesus. Yudea, mungkin lebih melebar lagi, kota di mana kita tinggal. Samaria, orang-orang yang memang betul-betul belum percaya Yesus, saudara sepupu kita. Itu perlu juga didoakan. Sela, anak Bu Rudi, ini sedang punya pertemanan dengan seseorang yang
di luar Kristus. Dia masuk menjalin hubungan pertemanan melalui permainan, ya. Sekarang kalian seneng banget yang main game gitu. Kadang Bu Rudi juga ngecekin, ngapain sih kamu gitu. Kita main game. Tapi di sana yang membuat Bu Rudi disukakan adalah saya mencoba untuk membagikan, menceritakan kabar keselamatan pada teman ini. Dan kayaknya tertarik gitu. Nah, mulailah cari Samariamu di mana? Sampai ke ujung bumi. Oke? Next. Nah, ini yang membuat adalah muridnya Bu Rudi. Dia seneng banget, ini mainan apa ya namanya? Nah, enggak tahu apa, Roblox. Nah, jadi ini murid kelas 6 yang membuat muridnya Bu Rudi. Dia seneng banget main gitu, kemudian Bu Rudi buat tantangan. Coba deh, buatkan Miss gini, kemudian dia membuat. Setelah itu justru dia tanya, ini apa sih? Gitu. Nah, mulailah Bu Rudi mencoba untuk menginjili dia, ya, menginjili bahwa Bu Rudi cerita nih, ya, tahu nggak? Ya, karena dosa manusia sama Allah itu jadi terpisah hubungannya. Ya, karena dosa manusia dengan Allah terpisah. Dulu zamannya Adam masih bisa bercakap-cakap, ngomong-ngomong kayak kamu ya, misalnya bicara sama sebelahmu begitu ya. Masih bisa gitu ya. Nah, kitab Kejadian 1 mengatakan Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Tuhan. Akan tetapi begitu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terpisah. Next. Neraka. Upah dosa ialah maut, neraka. Kita mau belajar dari Roma. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan cuma satu loh yang berdosa, tapi semua orang telah berbuat dosa. Akibatnya apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian apa upah dosa? Dari Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Pelung, berarti benar. Kalau nggak punya iman di dalam Tuhan, kita meninggal neraka. Kemudian dari Ibrani 9 ayat 27, hukuman itu sudah pasti, manusia hidup hanya satu kali, setelah itu dihakimi. Ya. Terus kira-kira manusia diam aja? Enggak. Mereka berupaya, mereka melakukan banyak hal untuk mencoba memulihkan hubungannya dengan Allah. Dengan cara sekolah sepinter mungkin ya, atau sekolah di sekolah yang Kristen, melakukan amal kebaikan, berikan persembahan ini itu, berbuat baik. Apakah itu bisa memulihkan hubungannya dengan Tuhan? No, tidak, tetap neraka. Terus gimana? Apakah nggak ada pengharapan? Apakah ya sudahlah? Tidak, kabar baiknya kita punya penebus, yaitu Kristus. Next. Kristus. Salib Kristus. Itulah yang bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. Guru dia akan bacakan. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Kristus adalah pribadi yang benar. Tetapi mau mati buat kita. Kemudian respon kita apa? Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1, menerima. 2, percaya. Ada janji dari Yohanes 5 ayat 24, nanti adik-adik bisa buka. Ini Bu Rudi ambil di
Google. Jadi ini template-templateannya. Jadi nanti bisa lihat belajar di sana. Di sini dikatakan bahwa untuk sekarang ini kita akan memperoleh sebuah kehidupan yang kekal. Kemudian yang akan datang, kita tidak akan dihukum. Kita sudah dipindahkan dari dalam hidup, dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Kemudian lampau sudah berpindah dari mati ke hidup. Jadi jangan sampai orang di luar Tuhan sebetulnya hidup tapi nggak hidup-hidup amat ya. Mati. Karena apa? Neraka ujungnya. Tapi kita orang yang benar-benar hidup, bukan hidup jadi-jadian ya, benar-benar hidup. Karena kita punya Kristus. Asal kita mau menerima dan percaya. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mau mendengarkan aku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi sampai pada titik kita membuka pintu kita, membiarkan Yesus masuk. Ada cara yang mudah, bisa dimulai dengan adik-adik kita yang kecil ya. Ini sebetulnya banyak sekali cara yang bisa kita kerjakan dan lakukan ya. Misalnya buat adikmu yang senang main mobil-mobilan ya. Dia senang pasti dulu Bude waktu anak-anak kecil juga coba buatkan seperti ini, dibuat rintangan-rintangan sampai pada akhirnya ngeng gitu ya. Loh, kok terputus? Gimana caranya nyebrang dari sini ke sini gitu ya? Nah, kalian bisa bilang, dek sini dek. Aku beritahu ya, kasih jembatan gitu. Ngeng, oh ya, bisa nyebrang. Nah, mulai kita bisa ngomong, tahu enggak ya, ini toh, misalnya ini kamu gitu ya, ini Tuhan, kamu pengen kesini tapi enggak bisa. Karena kamu dosa, Tuhan itu kudus. Kamu berdosa, enggak bisa kesini, lo caranya gimana? Kematian Kristus di kayu salib, itu yang bisa menghubungkan kamu dengan Tuhan. Mulailah kalian cerita, bla 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 gitu. Jadi adikmu, tetanggamu atau siapapun ya, jadi tertarik untuk belajar Injil. Boleh pakai apa kalau yang suka kucing ya, jadi belajar dari Tuhan Yesus yang bagaimana beliau begitu kontekstualisasi ya. Menginjili, menolong begitu banyak orang melalui apa yang ada di sekitarnya. Ketika menolong orang Samaria, ya dimulai dengan air hidup. Nah, dengan adikmu juga bisa begitu, apa kalau dia suka kucing ya, kucing yang mau melompat ke sini nggak bisa gitu ya. Kalau yang suka superhero ya bisa ya, monggo ya. Atau bisa juga yang cewek-cewek atau cowok ya yang seneng kerajinan gitu ya. Ajak untuk membuat misalnya gantungan kunci yang menggambarkan tentang jaminan keselamatan. Dimulai dari warna hitam, ini berarti dosa. Jadi kamu bisa cerita ke teman misalnya, "Hai guys," gitu ya. Kemarin Bu Rudi kalau selama di sini latihan tuh sering dengar kalian tuh guys gitu ya. Nah ini "Hai guys" gitu ya. Jadi Bu Rudi belajar bilang guys. Hitam itu melambangkan bahwa manusia berdosa. Ya. Kemudian bilang lagi loh, gimana nih supaya nggak hitam? Merah, menggambarkan apa? Ada yang tahu? Merah? Berani. Ada yang tahu merah apa? Please. Merah apa? Pintar. Good job. Darah. Darah ya. Darah Yesus. Iya. Kemudian putih berarti apa? Putih? Suci. Ya, suci, bersih. Kita yang tadinya hidup di dalam kegelapan, hitam. Oh maaf ya yang atas jadi nggak bisa lihat ya. Baiklah. Jadi putih ketika darah Yesus menyucikan kita. Kuning, nah ini enak-enakan, asik-asik. Dari sekarang kita sudah menikmati sebuah kehidupan yang kekal. Hijau
untuk bisa menikmati ini semua, nggak bisa mandek aja, diem aja nggak bisa. Karena harus ada pertumbuhan, harus ada perubahan. Ya. Pakai ini bisa, pakai buku tanpa kata bisa. Dulu Bu Rudi pernah dibuatkan ya, tapi sama Mbak siapa itu ya, Mbak Christine kayaknya ya, hilang, gede banget. Tapi Bu Rudi cari hilang. Nah ini juga bisa, kamu bisa cerita. Ya, dimulai dari warna hitam, dosa. Manusia semua berdosa. Merah, bagaimana darah Kristus menyucikan kita? Putih. Sudah 0, bisa kita dihapuskan. Kuning, kita menikmati kehidupan yang kekal, hidup yang benar-benar hidup. Hijau, harus ada pertumbuhan. Pikirkan, bayangkan. Kalau kita nggak mau ambil bagian di dalam amanat agung ini, apakah Injil tidak akan menyebar ke seluruh dunia? Tetap. Ketika kita mengeraskan hati memutuskan biar ngapain sih capek-capek nginjili orang, nolong orang, aku aja hidupnya masih seperti ini. Tuhan bisa pakai apa saja, cara apa saja, siapa saja yang mau meresponi ini. Bayangkan. Ketika kita nanti di surga, kemudian ketika kita nggak mau ambil bagian untuk menginjili, kita mendengar suara orang-orang yang kita kenal yang teriak-teriak di neraka dan mengatakan, kenapa dulu kamu nggak pernah cerita tentang Yesus? Kenapa kamu nggak sayang, nggak mengasihi aku? Sehingga kamu sekarang di surga, aku di neraka. Pikirkan bahwa itu adalah orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita. Maka Bu Rudi mendorong, yuk responi ini. Mulai dengan mendoakan. Semua punya jari 10 ya. Nah ini Bu Rudi mau beri tantangan buat kalian. Mulai sekarang, doakan paling enggak 5. Orang-orang yang kalian tahu memang betul-betul harus diberitahu berita keselamatan. Bahwa satu-satunya jalan untuk bisa membawa kita kepada Allah, menebus dosa kita adalah Yesus. Pikirkan, silahkan di dalam hati saja enggak apa-apa. Siapa? 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 Bawa doa setiap hari. Sampai pada satu titik Tuhan mendorong kalian untuk memberitakan kabar keselamatan ini. Ceritakan bahwa kita yang berdosa, yang terpisah hubungan dengan Allah, bisa terhubung lagi asalkan mau percaya dan menerima Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama belajar satu lagu pujian ya. Yang lagu ini sebetulnya Bu Rudi belajar saat masih mahasiswa ya, kayak adik-adik ini ya. Masih malas untuk yang berhubungan dengan Alkitab gitu. Anti begitu ya, pengennya ya main sana, main sini. Tapi kemudian satu teman mengajarkan lagu ini, dan ini sepertinya sangat memberkati. Memberi semangat buat Bu Rudi. Terus-menerus membagikan Injil. Lagunya sangat mudah, jadi kalian juga bisa mengikuti ya.
Tuhan kan bersabda di dalam kemuliaannya, siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi untukku? Ini tanganku, ku angkat kehadiranmu. Pakailah aku untuk genapi rencanamu. Oh Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku untuk menyampaikan Injil terang-Mu ke ujung bumi. Ini aku Tuhan, utuslah aku untuk menyampaikan Injil terang-Mu ke ujung bumi. Kini hatiku terbuka untuk kehendak-Mu. Aku serahkan tubuh dan rohku, jiwaku kepadamu. Ini aku Tuhan, utuslah aku untuk menyampaikan Injil terang-Mu ke ujung bumi. Ini aku Tuhan, utuslah aku untuk menyampaikan Injil terang-Mu ke ujung bumi. Aku sadar siapa aku di hadapan-Mu. Karena itu layakkan aku menerima kasih karunia-Mu. Ini aku Tuhan, utuslah aku untuk menyampaikan Injil terang-Mu ke ujung bumi. Ini aku Tuhan, utuslah aku untuk menyampaikan Injil terang-Mu ke ujung bumi. Ini aku Tuhan, utuslah aku untuk menyampaikan Injil terang-Mu ke ujung bumi. Ini aku Tuhan, utuslah aku untuk menyampaikan Injil terang-Mu ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, terima kasih untuk kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami Kau pilih, Kau tentukan dari sejak sekarang. Bukan hanya menerima anugerah keselamatan, tetapi kami juga Kau pilih untuk memberitakan ini ke banyak orang. Tuhan,
Engkau melihat hati anak-anak kami ini. Ketika mereka mulai menghitung 5, 10, 15. Orang-orang yang ingin mereka injili. Ingin mereka membagikan berita keselamatan ini. Tuhan catat. Tuhan beri semangat, beri dorongan yang kuat, hati yang menyala-nyala untuk terus membagikan kebenaran firman-Mu ini pada banyak orang. Kami terbatas, kami tidak mampu, tetapi kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Kami memiliki Allah yang memampukan kami. Memberkati setiap anak yang hadir di tempat ini, mulai dari usia SMP, SMA, kuliah, bahkan mungkin yang sudah bekerja. Biarlah amanat agung Kristus ini boleh kami bawa sampai kami menghadap Tuhan kembali. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih Bu Rudi untuk firman yang sudah disampaikan. Merasa terberkati teman-teman? Amin. Enggak ngantuk ya? Oke, saat ini langsung saja kita mau mendengar sambutan dari Ketua Panitia kita. Ada yang tahu? Siapa? Tidak ada yang tahu ya. Mas Tegar, monggo. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Salam, yang terhormat Bapak Joshua Nugroho, para diakon dan teman-teman yang terkasih, selamat malam. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Rudi yang telah menyampaikan firman yang sungguh memberkati kita semua untuk menjadi berkat bagi sesama kita yang belum bisa mengenal Tuhan Yesus agar kita dapat mengenal Tuhan Yesus. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pelayan Paskah pada malam hari ini yang sudah bekerja keras sehingga Paskah pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih teman-teman, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Pergi dulu Mas. Bu Rudi, mohon untuk naik, ada persembahan dari kami. Terima kasih sudah mau menjadi pembicara malam hari ini Bu. Luar biasa yang disampaikan. Aku sih pengennya tampil terus. Terima kasih. Iya teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Wah, semoga teman-teman semua yang hadir terberkati, semoga kita pulang dengan kita membawa berkat dari Tuhan. Tidak seperti tadi waktu kita berangkat yang mungkin masih galau, mungkin masih ada masalah apa, tapi kita ingat bahwa di dalam Kristus kita ada pengharapan, bahwa dengan kebangkitan Kristus itu membawa pengharapan bagi kehidupan kita. Saat ini saya mohon dengan kasih Bapak Diakon Ari untuk menutup dalam doa penutup. Baik, puji Tuhan, saya undang teman-teman, baik berdiri, Bapak Pendeta dan para diakon. Puji Tuhan, sore hari ini kita belajar dan bagaimana beribadah anak-anak muda, dan kita akan akhiri bersyukur untuk firman Tuhan dan setiap apa yang Tuhan sudah lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, Engkau luar biasa, Engkau sungguh sangat baik, dan kami bersyukur Tuhan sore hari ini
buat ibadah perayaan Paskah PKMB PMBI Tuhan yang boleh terlaksana, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Ibu Rudi. Tuhan boleh menjadi berkat secara khusus bagi kami dan juga lebih khusus lagi bagi anak-anak PKMB dan PMBI yang hadir malam hari ini. Tuhan boleh dikuatkan dan diteguhkan dengan firman-Mu yang mengajarkan bagaimana harus menjadi pelaku amanat agung, melaksanakan apa yang menjadi amanat agung-Mu Tuhan, mengabarkan berita Injil ke seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sore hari ini anak-anak muda GBI Tlogomulyo boleh dibangun dengan firman-Mu, boleh dibangkitkan mereka dengan kebenaran firman-Mu, dan boleh kembali disegarkan dengan firman-Mu ini Tuhan, untuk membangun iman mereka dan juga untuk membawa mereka menjadi terang bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar mereka, bagi keluarga mereka, bagi orang-orang yang mereka kasih yang belum percaya padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak-anak muda yang punya hati untuk bersama-sama menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga melaksanakan amanat agung Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini, dan biarlah semua semata-mata untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan pulang mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan sertai kami semua dengan anugerah-Mu sehingga kami boleh pulang dengan sukacita, dengan perlindungan Tuhan sampai ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan, anugerah dan kasih Tuhan Yesus melimpah bagi kami semua, bagi kami yang hadir secara khusus, untuk anak-anak muda yang hadir, disertai Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan buat berhasil dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam studinya. Tuhan berhasil, dan biarlah mereka menjadi anak-anak muda kebanggaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.